Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Jadi, Bang, ini ada rame soal batas usia maksimal kerja. Mau daftar BUMN ada batas maksimal usianya. Gak cuma di BUMN, Bang, hampir di semua tempat kerja itu pasti ada batas usia kerja. Padahal kan kalau orang mau cari kerja, itu teman-teman di sini sebenarnya udah siap kerja, Bang. Di usia begini sampai ke bapak-bapak, itu sebenarnya tidak ada batas usia yang mau cari kerja. Jadi semua orang ingin kerja, tidak ada batasan usia. Bagaimana tanggapan Bapak untuk pembatasan usia kerja ini, Pak? Silahkan. Ini pada pengen cari kerja juga ya? Sering terkendala persyaratan? Apa persyaratan yang terkendala? Umur. Umur dan pengalaman. Umur. Ya, saya sering bilang begini. Bahkan saya pernah bilang begini, teman-teman nih, sebelum saya jawab. Waktu itu saya bicara dengan teman-teman mahasiswa. Anak-anak mahasiswa itu kalau lulus, mana punya pengalaman. Betul tidak? Namanya juga baru lulus. Jadi saya bilang pada teman-teman mahasiswa nih, nanti kalau kalian diwawancara, di dalam wawancara itu ditanya, apa pengalaman Anda? Saya bilang, nanti jawab soal wawancara. Bapak Ibu, kalau Ibu atau Bapak mencari pengalaman, mau Bapak Ibu carilah orang tua yang sudah berpengalaman. Tapi kalau Bapak Ibu rekrut saya akan memberikan masa depan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, anak muda menawarkan masa depan. Orang tua menceritakan masa lalu. Betul tidak? Anak muda belum punya masa lalu, yang dia punyai adalah masa depan. Anak muda menawarkan masa depan. Karena itu, kami berpendapat tidak boleh ada diskriminasi dalam rekrutmen, baik itu berdasarkan umur, berdasarkan gender, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan agama. Diskriminasi itu harus ditiadakan. Harus ada kesetaraan kesempatan. Termasuk soal batas usia. Dan selain batas usia, jadi kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini insya Allah kami ubah aturannya, sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama. Dan seringkali ada persyaratan yang merepotkan. Misalnya punya laptop. Punya laptop, kalau bilang punya laptop artinya gimana? Yang nggak mampu bagaimana? Yang kedua, punya mobil. Coba aja lihat persyaratan. Ada yang punya mobil, punya motor. Apalagi persyaratan yang sering aneh-aneh muncul itu. Kemudian ini semua kita ingin hapus. Dan kita tidak boleh ada blacklist, larangan pada kelompok etnis tertentu, larangan kepada mereka yang menggunakan pakaian sesuai keyakinannya. Nggak boleh. Itu adalah keyakinannya, itu adalah haknya. Tidak boleh ada, misalnya, tidak boleh berjilbab, tidak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu. Kemudian tidak boleh juga harus mengutamakan suku tertentu. Jangan, republik ini sama untuk semua. Dan itu ada aturannya. Ada aturannya. Undang-undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap tenaga kerja di atas usia 18 tahun maka berhak mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Dan itu yang akan kita terapkan, termasuk diskriminasi berdasarkan umur, berdasarkan kemakmuran. Itu kan syarat-syarat punya motor, punya mobil, punya laptop. Kemudian berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang setara dengan begitu. Itu satu tuh, rekrutmen. Yang kedua, ketika udah kerja, ketika udah kerja, kami ingin Indonesia mendasarkan pada meritokrasi. Apa meritokrasi itu artinya? Artinya prestasi menentukan promosi. Prestasi yang berprestasi yang dapat promosi, yang dinaikkan jabatannya, posisinya. Jangan promosi berdasarkan koneksi. Betul enggak? Kalau enggak punya ordal, enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang anak dari bukan anak siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu? Jadi kami akan revisi aturan-aturan yang menghambat meritokrasi. Dan kita akan siapkan hotline laporan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak meritokratik. Jadi dengan begitu, maka kita berharap meritokrasi ini kembali
menjadi bagian dari Indonesia. Utamanya di mana? Satu, di pemerintahan. Dua, di TNI, polisi. Yang ketiga, di BUMN. Itu adalah yang ada dalam kendali pemerintah. Jangan sampai di BUMN tidak ada meritokrasi, tapi koneksi. Dan TNI begitu, TNI, polisi. Mereka punya sistem meritokrasi yang luar biasa. Penilaian dari sejak mereka di akademi. Jangan sampai sistem yang sudah baik itu dirusak oleh koneksi-koneksi. Justru harus dikembalikan kepada meritokrasi. Sehingga kita akan menyaksikan institusi TNI yang solid, yang kuat. Kenapa? Karena mereka yang memimpin adalah mereka yang terbaik di antara sebayanya. Kira-kira gitu. Boleh satu lagi? Boleh. Aman, Wal. Beasiswa tidak boleh berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi. Dan ini salah satu penyebab kesulitan untuk bisa naik kelas. Kesempatan beasiswanya ada, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang punya koneksi. Dan ada diskriminasi tanpa disadari. Seperti contoh, Anda diterima kepada proses beasiswa, lulus. Tapi sesudah Anda lulus, Anda harus mengambil tes A, B, C, D, E. Yang tes-tes itu harganya mahal. Jadi, seperti LPDP misalnya. Sesudah diterima LPDP, nanti mungkin harus tes TOEFL, tes IELTS, tes GRE, tes macam-macam itu. Tes-tes itu murah atau mahal? Mahal. Kursusnya murah atau mahal? Mahal. Nanti bila kami bertugas, itu semua menjadi bagian dari yang tanggung jawab negara, supaya anak-anak bisa ikut dalam proses seleksi itu. Saya adalah penerima beasiswa masa itu. Dan saya diuntungkan sekali karena mereka menerapkan sistem ambil tanggung jawab semuanya. Dan ini Bapak sekalian bukan cuma rencana ke depan. Saat saya bertugas sebagai rektor, kami menyiapkan beasiswa dan saya selalu sampaikan, kalau beri beasiswa itu jangan separuh-separuh. Kalau beasiswa separuh-separuh itu namanya apa? Meratakan penderitaan. Kalau mau bantu 100%. Sehingga anak itu bisa konsentrasi belajar. Ketika kami bertugas, sebagai rektor kami berikan beasiswa. Beasiswa itu membiayai 100% selama 4 tahun kuliah. Sehingga begitu anak diterima, dia tenang. Sampai di ujung dia konsentrasi. Syaratnya Anda harus berprestasi. Nilai Anda harus baik. Kinerja Anda harus baik. Urusan biaya, tanggung jawab kami. Dengan cara seperti itu, maka beasiswanya menghasilkan anak-anak yang potensinya berkembang. Terima kasih, Bu Rizal. Baik, terima kasih Pak Anies.